Sudah bisa, Ustaz Arman? Anu dulu, kode. Sudah bisa. Silakan. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazina nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Alhamdulillah berkesempatan kembali masuk di pengajian akhir Ramadan ini di malam ke-28 ya. Malam ke-28 Ramadan yang dimana kita sudah masuk ke pembahasan ke-5 dari topik yang kita rencanakan. Ya, jadi mungkin ini juga mungkin agak cukup panjang karena agak digabung dua sisi yang kemudian biasa juga kontrol biasa ini kan penyebutan Qadariyah dan Khawarij karena yang biasa ini digunakan orang untuk mengstigmakan ke orang-orang lain atau kelompok yang lain. Nah, itu yang mungkin harus sehingga kita bisa pahami kemudian kita tidak mudah menstigmakan orang, kemudian kita juga paham semuanya itu ada sebabnya sehingga terjadi dulu dan kemudian kita juga memilih untuk kemudian tidak terlalu masuk ke dalam perdebatannya karena ternyata dalam prosesnya itu suatu yang memang terjadi dalam khasanah pemikiran kaum muslimin dan kemudian menimbulkan banyak konflik mungkin sampai parah sampai pada kekuasaan mungkin seperti itu. Ya mungkin ini kita persilakan saja Ustaz Ashar untuk menyampaikan materi berikutnya Ustaz. Ini sudah ada 17 orang. Ya memang sudah mulai tadi malam itu juga Sirah Nabawiyah ada sekitar 19-17 lah. Di online cuma sekitar 5 atau 6 yang YouTube live-nya. Ya, silakan Ustaz. Baik. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulina al-habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian akhir Ramadan kita di khusus teristimewa buat Masjid Ar-Roya dan orang-orang yang terkoneksi dengan Masjid Ar-Roya. Insya Allah pada kesempatan ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita yang mana pada kesempatan ini kita memasuki pertemuan yang ke-5 ya. Yang kita bahas adalah mengenai perkenalan mengenai firqah Jabariyah dan Khawarij. Kalau yang tertulis di mungkin salah tulis bukan Qadariyah tetapi Jabariyah. Kenapa? Karena kalau mengatakan Qadariyah, itu Qadariyah merupakan nama lain juga dari Mu'tazilah. Qadariyah nama lain juga dari Mu'tazilah. Makanya yang kita mau bahas pada kesempatan kali ini adalah kelompok Jabariyah dan kelompok Khawarij. Insya Allah tidak akan lama. Kita tidak usah terlalu panjang lebar membahas supaya yang kita dapatkan cuma yang kita kaji adalah yang betul-betul mengarah pada pemberian penamaan atau karakteristik yang membedakan antara Jabariyah dengan kelompok yang lain, begitu pula Khawarij dengan kelompok yang lain. Baik, selanjutnya mengenai Jabariyah. Ini sebenarnya Jabariyah adalah penamaan yang diberikan bukan dari kelompok itu sendiri. Akan tetapi penamaan ini dari luar. Kenapa? Karena melihat orang-orang yang ikut pada aliran teologi ini, itu pemikirannya Jabariyah atau pemikirannya kayak terpaksa. Dan di dalam buku Al-Milal wa Nihalnya Syaristani itu dijelaskan bahwasanya
Maksud daripada Jabariyah adalah nafyul fi'li hakikatan, menafikan perbuatan secara hakiki, menafikan perbuatan secara hakiki bahwasanya perbuatan itu yang melakukan atau perbuatan itu yang melakukannya adalah seorang hamba. Akan tetapi perbuatan tersebut dinisbahkan atau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua perbuatan manusia tidak dikatakan bahwasanya manusia itu memperbuat perbuatannya, akan tetapi mereka mengatakan bahwasanya yang nama manusia cuma mengikuti semua al-qudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala, mengikuti kehendak dan kemampuannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia sama seperti bulu yang diterbangkan. Kemana angin bertiup, ke situ dia akan ke sana. Kemana angin akan membawa bulu ini, maka di situ pula lah bulu itu akan pergi untuk melawan arus. Makanya itulah yang dipahami oleh orang berasal lebih banyak penamaannya itu berasal dari orang-orang Mu'tazilah. Karena kenapa? Karena orang Mu'tazilah dengan akalnya kemarin, dengan akalnya dapat mereka mengatakan bahwa semua perbuatan manusia itu manusia sendiri yang ciptakan. Semua perbuatan, keinginan dan kemampuan manusia itu sendiri yang dan ini sebaliknya. Ini sebaliknya. Tolak belakang keduanya adalah siapa yang menciptakan perbuatan manusia. Di situ aja yang mereka berbeda pendapat. Di sebagian atau di pemikiran-pemikiran yang lain antara Mu'tazilah atau Qadariyah ini dengan Jabariyah, banyak di antara pemikiran-pemikiran dasarnya yang hampir sama atau sama antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian Jabariyah ini dikelompokkan pada 3 kelompok utama. Ada yang namanya Jabariyah murni, yang tadi disebutkan bahwasanya Jabariyah murni adalah yang tidak menetapkan kepada seorang hamba perbuatan. Tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu ada berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama tumbuh-tumbuh dan sebagainya. Semuanya bergerak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan, maka perbuatan tersebut tidak ada. Nah, kemudian ada yang namanya Jabariyah mutawassithah. Jabariyah yang mutawassithah ini masih ada pada tataran Jabariyah menurut menurut orang yang menamakan Jabariyah ini. Akan tetapi yang mutawassithah ini masih mengatakan bahwasanya semua perbuatan itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi manusia memiliki yang namanya al-qudrah al-haditsah. Manusia memiliki kemampuan yang baru. Artinya apa? Artinya segala perbuatan itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan manusia di sini ada pengaruhnya ketika hendak melaksanakan sesuatu. Nah, jadi ketika hendak melaksanakan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehendak atau menciptakan perbuatan tersebut. Artinya apa? Artinya kehendak di sini dalam yang ada pada manusia itu sebatas kehendak saja, akan tetapi tidak mempengaruhi sedikit pun perbuatannya untuk disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jabariyah
yang ketiga adalah kalau sebahagian musuh-musuh Jabariyah mengatakan Jabariyah, akan tetapi ini sebenarnya tidak masuk dalam kelompok Jabariyah. Nah, yaitu paham yang mengatakan bahwasanya manusia sudah memiliki kasbul ikhtiyari. Manusia sudah memiliki yang namanya kehendak dan kemampuan untuk ini selanjutnya yang mendirikan teologi ini adalah seorang bernama Al-Jahm bin Safwan, begitu pula Al-Ja'd bin Dirham. Ini dua orang yang mana seringnya dikait-kaitkan dengan Jabariyah, yaitu Al-Jahm bin Safwan, begitu pula Al-Ja'd bin Dirham. Al-Jahm bin Safwan ini nantinya masuk dalam sekte Jabariyah yang bernama Al-Jahmiyah. Dan dialah yang dikenal sebagai Jabariyah Al-Khalis atau Jabariyah Murni. Jabariyah Murni. Dan sama seperti Mu'tazilah kemarin. Ini orang-orang Jabariyah tidak terlalu konsen dengan permasalahan politik. Tidak terlalu konsen dengan permasalahan politik. Mereka cuma konsen terhadap permasalahan yang ada sifatnya dengan keimanan. Utamanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mereka konsenkan di sini adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sama seperti orang Mu'tazilah. Sehingga dalam pemikirannya mereka banyak di antara pemikiran mereka yang hampir sama dengan pemikiran Mu'tazilah. Di antaranya apa? Di antaranya misalnya yang menjadi ciri khas daripada orang Jabariyah ini merupakan ciri khas. Nanti dikatakan dia adalah Jabariyah ketika memiliki semua ciri khas ini. Dikatakan Jabariyah ketika memiliki semua ciri khas ini. Jangan ketika kita perlu takut sama corona, kita takut sama Subhanahu wa taala. Kemudian ada perkataan yang mengatakan bahwasanya ada tuduhan bahwasanya orang yang mengatakan itu adalah orang Jabariyah. Nah, ini tidak bisa serta-merta dikatakan seperti itu. Karena kenapa? Karena ini namanya at-tasarru', ini namanya terlalu cepat di dalam menghukumi sesuatu. Nah, kalau terlalu cepat menghukumi sesuatu biasanya akan kembali lagi terhadap orang yang memberikan stigma tersebut. Kenapa? Karena orang-orang kapan dia dikatakan Jabariyah, itu mereka memiliki pemahaman tersendiri. Nah, sebagaimana juga kemarin Mu'tazilah, kapan dikatakan Mu'tazilah? Ketika dia meyakini yang namanya al-usulul khamsah. Ketika al-usulul khamsah sudah ada sama dia, maka dia adalah orang Mu'tazilah. Kalau belum ada al-usulul khamsah, maka tidak bisa dikatakan serta-merta dikatakan bahwasanya dia itu adalah orang Mu'tazilah. Maka begitu pula juga dengan Jabariyah. Makanya tidak boleh menuduh kelompok lain ataukah baru sama sedikit pemikirannya sudah langsung dikatakan bahwasanya dia itu adalah ini. Nah, sama seperti kita juga. Kita mungkin tidak mau dikatakan sebagai monyet. Nah, makanya kalau dipanggil, monyet. Biasanya marah kan? Dasar monyet lu. Misalnya, tapi kenapa kita marah kalau dikatakan sama seperti monyet, sama seperti anjing, sama seperti babi dan lain sebagainya. Ini semua kesamaannya adalah sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala, sama-sama memiliki dua telinga. Dengan monyet tidak ada orang yang mau disamakan dengan monyet. Kecuali mungkin keturunannya evolusinya Darwin. Kalau ada yang mengambil bahwasannya keturunannya mungkin tidak marah ji. Akan tapi secara umum orang akan marah kalau dipanggil monyet. Coba jalan-jalan. Monyet, mau kemana kau? Nah, kan? Marah kan? Nah, kalau seharusnya tidak perlu marah.
Kenapa tidak perlu marah? Karena kita memang kalau mau dilihat dari segi anatomi sama dengan monyet. Makanya tidak boleh langsung menyamakan antara satu dengan yang lain. Makanya di dalam masalah qiyas, kan ada yang namanya illat. Illat ini adalah spesifikasi khusus yang mana tidak didapatkan di tempat lain, sehingga bisa menyamakan antara satu benda dengan benda yang lain. Nah, contohnya, larangan untuk memakan harta anak yatim. Tidak boleh, tidak dibolehkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkannya sebagai salah satu dosa besar. Akan tetapi ini bisa dikiaskan dengan yang lain. Yaitu apa? Yaitu misalnya membakar harta anak yatim, atau mengambil dan menyumbangkan harta anak yatim, ataukah mengambil harta anak yatim tidak makan tetapi membelikan token listrik, atau karena membelikan pulsa untuk utang. Nah, ini semua ini kan tidak termasuk dalam makan, akan tetapi sama-sama intinya illatnya adalah menghilangkan harta anak yatim. Karena sama-sama menghilangkan, maka boleh dikatakan bahwasanya semua itu diharamkan. Karena ada illatnya. Illatnya ini adalah sifat yang betul-betul menjadi penyatu antara keduanya. Makanya tidak bisa langsung dikatakan bahwasanya orang yang mengatakan tadi bahwa saya lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada terhadap corona, langsung dikatakan bahwasanya mereka itu adalah orang Mu'tazilah. Tidak boleh dikatakan seperti itu. Karena kenapa? Karena dikatakan sebagai orang Jabariyah. Tidak bisa. Karena kenapa? Karena orang Jabariyah atau kelompok Jabariyah ini memiliki tata cara berpikir tersendiri, memiliki memiliki karakteristik di dalam akidah mereka sehingga mereka dikatakan sebagai Jabariyah. Nah, baik. Di sini ada beberapa hal yang hampir sama dengan Mu'tazilah. Di antaranya bahwasanya kelompok Jabariyah juga menafikan yang namanya sifat azaliyah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki yang azaliyah bagi Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disifatkan, Allah Subhanahu wa taala tidak boleh diberikan sifat sama seperti sifat-sifat azali. Nah, makanya kan ada bedanya antara Mu'tazilah, Jabariyah dengan kelompok As-Sifatiyah yaitu Asy'ariyah. Nah, ini persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua dengan Mu'tazilah, sama-sama mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disifatkan dengan sifat hamba. Tidak boleh disifatkan dengan sifat hamba. Seperti qaulullah Subhanahu wa taala aliman, qauluhu aliman, adanya Allah, mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala hidup dan lain sebagainya, itu tidak boleh disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang menjadi persamaan antara Jabariyah dengan Mu'tazilah adalah sama-sama mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Jadi bukan cuma golongan Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Akan tetapi golongan Jabariyah juga mengatakan seperti itu. Nah, mungkin salah satu di antara penyebabnya karena mereka golongan Mu'tazilah di backup oleh penguasa pada saat itu. Sehingga Sehingga golongan Jabariyah juga supaya tidak terlalu berbenturan dengan penguasa, karena mereka tidak ada pemikiran politik, ada akan tetapi sedikit, tidak ada pemikiran politik yang dapat membahayakan negara. Nah, makanya dibiarkan juga berkembang oleh oleh yang berkuasa pada saat itu, malahan dirangkul. Nah, mereka juga mengatakan seperti ini. Kemudian selanjutnya yang menjadi ciri daripada Jabariyah ini yang tidak ada pada golongan Mu'tazilah adalah bahwasanya mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dikatakan mengetahui sesuatu sebelum dia menciptakan sesuatu tersebut.
Jadi tidak boleh dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu sebelum sesuatu tersebut diciptakan. Jadi tidak boleh mengatakan seperti itu. Orang Jabariyah mengatakan itu bukan ilmu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau yang biasa seperti yang dipahami oleh oleh golongan Asy'ariyah, mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sebelum, sedang, ataukah setelah suatu kejadian. Kalau orang Jabariyah mengatakan tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui, tidak dikatakan mengetahui sesuatu sebelum diciptakan. Nah, jadi nanti setelah diciptakan baru dia ketahui. Kenapa? Alasannya masuk akal. Alasannya masuk akal. Kenapa? Mereka mengatakan bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu sebelum diciptakan, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan, maka pengetahuannya yang kemarin itu menjadi tidak eksis lagi. Kalau pengetahuannya itu menjadi tidak eksis lagi, kan sudah tercipta. Ya kan? Kan sebelum diciptakan diketahui oh nanti akan diciptakan. Kalau setelah diciptakan berarti pengetahuan Allah Subhanahu wa taala sesuatu tersebut sebelum diciptakan, mengetahui sesuatu sebelum diciptakannya, maka setelah sesuatu tersebut diciptakan, maka pengetahuan Allah Subhanahu wa taala menjadi expired. Dan sesuatu yang expired itu merupakan sifat atau sesuatu yang kurang, mengurangi sifat kamalnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagus. Kalau dipikirkan secara akli, secara akal, memang masuk akal juga. Dan perlu diketahui bahwasannya kelompok Jabariyah ini juga mereka menggunakan filsafat sama seperti orang golongan Mu'tazilah. Dan mereka juga memiliki riwayat yang bagus, meskipun riwayat yang kurang baiknya lebih banyak. Tapi mereka sehingga mereka dikatakan bahwasanya mereka merupakan al-fitrah al-islamiyah. Dan Allah Ta'ala itu ada dan wajib hukumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak boleh barengi dengan iman mempercayai yang lain. Jadi tidak boleh mempersatukan. Mereka mengatakan seperti itu. Sehingga Mu'tazilah dan Jabariyah, begitu pula As-Sifatiyah atau Al-Asy'ariyah, itu semuanya dikatakan sebagai firaq al-Islamiyah. Karena memang ujungnya itu senantiasa berkaitan dengan akidah Islamiyah. Itu yang selanjutnya. Kemudian ini yang menjadi ciri khas utama juga bahwasanya kemampuan pada yang ada pada manusia bagi orang Mu'tazilah itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada istilah manusia mampu melakukan sesuatu. Nah, jadi kemampuan ini tidak disandarkan kepada manusia. Apakah kau mampu? Tidak ada. Tidak dikatakan seperti itu. Karena kenapa? Karena apabila dia biasa melaksanakannya, menurut orang-orang Mu'tazilah ini, maka itu adalah kemampuan dan keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya yang menjadi juga ciri pemikiran orang Jabariyah ini bahwasanya orang-orang yang masuk ke dalam surga dan neraka nantinya tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal. Jadi surga ada akhirnya, begitu pula neraka nanti ada akhirnya. Jadi tidak ada yang kekal. Jadi adapun yang di dalam Al-Qur'an katanya mengatakan khalidina, ditambah lagi dengan badan, mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka mengatakan bahwasanya maksudnya kekal di situ adalah yang pertama seumur hidup. Artinya berapa tahun manusia hidup di muka bumi ini bermaksiat,
maka sebanyak itu pula lah dia nanti akan disiksa. Nah, dengan perbandingan 1 hari di dunia sama seperti 1000 tahun di akhirat. Nah, itu perbandingannya. Makanya kalau dikatakan misalnya 60 tahun hidup, berapa hari itu? Berapa hari itu kemudian dikali 1000 tahun, maka dia akan disiksa selama itu. Begitu pula masuk surga. Berapa tahun umurnya di muka bumi ini, kemudian berapa hari dikalikan dengan 1000, maka dia akan menikmati surga, dia akan menikmati kenikmatan di hari akhir nanti. Itu sampai di situ saja. Kemudian ada waktu nanti katanya ini semua akan berakhir, dan di situ nantinya Allah Subhanahu wa taala kembali akan memberikan kekuasaannya, apa yang mau dia perbuat terhadap hambanya bagi orang Jabariyah. Begitu pula mereka juga mengatakan bahwa maksud dengan khalidina fiha, di dalamnya di sini di dalamnya kekal. Maksudnya di sini katanya bukan makna hakiki, akan tetapi makna majazi. Bukan makna yang sebenarnya kekal, akan tetapi maknanya adalah bahwasanya nanti akan dihidupkan lagi, akan tetapi kehidupannya yang kekal nanti setelahnya. Adapun siksaan di neraka, begitu pula kenikmatan di surga, itu ada batasnya menurut orang-orang Mu'tazilah. Kemudian orang Jabariyah. Kemudian orang Jabariyah juga mengatakan bahwasanya apabila ada orang yang telah mengatakan satu ilmu pengetahuan, kemudian dia ingkari dengan lisannya, maka pengingkarannya tersebut tidak dianggap. Nah, jadi bagi mereka, orang yang telah masuk ke dalam Islam mengatakan saya keluar dari agama Islam, maka dia dalam keadaan mukmin bagi mereka. Tetap dalam keadaan mukmin. Kenapa? Karena ilmu, menurut mereka, al-ilmu dan ma'rifah itu tidak dapat dihilangkan dengan pengingkaran. Ilmu yang telah, karena ilmu ini ada di dalam benaknya. Sedangkan pengingkaran biasanya diucapkan dengan lisan. Nah, makanya karena lisan bisa dilihat, pemikirannya orang tidak bisa dilihat, maka orang yang penting sudah mengatakan bahwasanya saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengatakan saya tidak jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pengingkarannya tidak dianggap oleh mereka. Nah, juga mengatakan, orang Jabariyah ini mengatakan iman, apakah iman tidak dapat bertambah dan dapat berkurang? Kalau ada orang mengatakan bahwasanya iman itu tidak dapat bertambah dan tidak dapat berkurang, maka biasa dikatakan bahwasanya dia kemungkinan besar adalah orang Jabariyah, padahal belum tentu. Dan keimanan bagi orang Jabariyah ini juga tidak ada bedanya antara satu dengan yang lain. Yang penting orang beriman itu satu saja. Tidak ada yang namanya tinggi imannya, tidak ada yang namanya rendah imannya. Semuanya sama. Karena kenapa? Karena keimanan ini adalah pembuktian secara langsung. Pembuktian secara pasti. Pembuktian secara pasti ini kalau sudah mengatakan secara pasti, maka itu adalah iman. Iman ini antara satu orang dengan yang lain itu tidak ada bedanya. Makanya tadi dikatakan bahwasanya kalau dia misalnya mengatakan tidak beriman lagi, itu tidak dianggap bagi mereka. Makanya karena pemikiran-pemikiran inilah para ulama salafus saleh juga membantah mereka, sama seperti mereka membantah ulama Mu'tazilah. Sama seperti mereka membantah ulama Mu'tazilah. Sehingga sekarang kalau dikatakan Jabariyah atau kamu Mu'tazilah, seakan-akan itu sebagai sebuah stigma untuk merendahkan orang lain, ya kan? Karena kenapa? Karena dari dulu tidak salafus saleh, begitu pula kebanyakan kaum muslimin juga tidak menerima Jabariyah ini sama seperti Mu'tazilah. Nah, jadi yang menjadi
perbedaan utama tadi antara Jabariyah dan Mu'tazilah tentang masalah siapa yang menciptakan perbuatan manusia. Kemudian yang terakhir dikatakan bahwasanya orang Mu'tazilah ini juga menafikan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama seperti orang Mu'tazilah juga ini. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meskipun nanti orang telah meninggal, maka dia mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk dilihat. Sama seperti orang Mu'tazilah. Kenapa? Karena apabila Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat, berarti Allah Subhanahu wa taala itu dapat diindra. Kalau Allah Subhanahu wa taala dapat diindra, berarti Allah Subhanahu wa taala itu baru. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu baru, berarti Allah Subhanahu wa taala ada yang menciptakan. Ya kan? Begitu runutannya orang-orang apa namanya? Orang-orang ilmu kalam. Runut panjang sekali sampai berujung pada satu hal bahwasanya itu adalah hal yang mustahil. Kemudian kalau kemarin orang Asy'ariyah mengatakan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan al-wujud, ya kan? Allah Subhanahu disifatkan dengan al-wujud. Sedangkan bagi orang Mu'tazilah dan bagi orang Qadariyah, bagi orang Jabariyah atau orang Qadariyah dan orang Jabariyah, mereka mengatakan bahwasanya sifat azaliyah bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah Subhanahu wa taala salah satu di antara sifatnya adalah al-wujud, dan semua al-wujud itu pasti bisa dilihat. Ya, pasti bisa dilihat. Makanya mereka mengatakan bahwasanya di hari kemudian nanti dapat dilihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka membantah orang-orang Jabariyah mengatakan kalau ada berarti itu adalah sesuatu yang baru. Dikatakan bahwasanya itu di kehidupan dunia. Di kehidupan dunia semua al-hawasul khamsu, panca indera berfungsi. Akan tetapi di kehidupan akhirat nanti berbeda dengan kehidupan dunia. Bukan lagi mata yang sekarang katanya akan melihat. Ya kan? Makanya mereka mengatakan bahwasanya bisa nanti lihat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari akhir bukanlah kehidupannya tidak sama seperti kehidupan di dunia, sehingga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Suara saya hilang-hilang Ustaz ya? Halo? Jelas, cuma putus tadi. Oh, putus-putus. Ya, sekarang, mungkin bandwidth-nya agak berat. Sudah mulai lancar ini. Lancar lagi? Ya. Artinya mungkin pelan-pelan saja yang saya semua. Bukan karena tinggi data yang mau dikirim itu. Oke. Iya. Bagian penting biasa hilang. Oh, yang paling bagian pentingnya biasa hilang. Oh, bahaya kalau pemahaman begini salah-salah. Masalah akidah, apalagi kalau ada ilmu kalamnya, biasanya memang harus cepat-cepat Ustaz. Karena banyak sekali hal yang mau disampaikan. Sampai terakhir ya. Insyaallah. Lanjut Ustaz. Nanti ditanya jawab dia diperkuat. Siap Ustaz. Oke. Kemudian yang terakhir mungkin, yang merupakan ciri khas daripada pemikirannya orang Mu'tazilah, orang Jabariyah ini adalah bahwasanya sebelum adanya syarak, maka keimanan itu dapat ditentukan dengan akal. Nah, ini yang dikatakan oleh orang Jabariyah sama seperti yang dikatakan oleh orang Mu'tazilah. Bahwasanya sebelum adanya syarak itu wajib hukumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara akal. Makanya bagi mereka tidak ada yang namanya ahlul fatrah. Bagi mereka sampai atau tidaknya syariat atau sampai atau tidaknya agama ini kepada seseorang itu tidak mempengaruhi sedikit pun dia nanti disiksa atau tidak. Karena kenapa? Karena kalau dalam pemikiran yang diemban oleh orang-orang Asy'ariyah, mereka mengatakan bahwasanya tidak akan disiksa satu kaum sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus
utusan ke tempat tersebut. Nah, jadi kalau ada di muka bumi ini ada satu tempat yang tidak bisa diakses dan tidak pernah mendengarkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dakwah kepada Islam, itu kalau menurut orang Asy'ariyah mereka tidak akan disiksa. Nah, mereka, dan ini ada di dalam surah Al-Isra. Sebelum mengutuskan kepada mereka, sebelum mengutus utusan. Nah, kalau pemahamannya orang-orang Jabariyah dan orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan Rasul sudah diutus, ya kan? Rasulullah SAW sudah diutus. Begitu pula akal juga, ini salah satu di antara utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kan kita mengatakan bahwasanya hidayah itu ada dua. Ada yang namanya hidayatul khalqi dan ada yang namanya hidayatul irsyad. Kapan orang dikatakan mendapatkan hidayah? Ketika dia mampu untuk mempertemukan antara hidayatul khalqinya dan hidayatul irsyadnya. Hidayatul irsyad ini adalah Al-Quran hadis. Hidayatul khalqi ini adalah akal. Ketika keduanya mampu dipadukan, maka orang tersebut dikatakan bahwasanya dia telah memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang Mu'tazilah mengatakan rasulan di sini, orang-orang Jabariyah mengatakan rasulan di sini bisa diartikan bahwasanya rasul yang diutus di sini juga adalah akal manusia. Sehingga apa? Sehingga sudah diutus sebenarnya utusan, tinggal apa? Tinggal kita memanfaatkan hal tersebut semaksimal mungkin. Makanya mereka mengatakan sebelum adanya syara, itu akal yang memiliki peran untuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak mampu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun belum ada syara, maka dia tetap nantinya akan disiksa di hari kemudian karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin saja sedikit penjelasan tentang Mu'tazilah, tentang Jabariyah. Nah, ternyata ada panjang juga. Penjelasan tentang Khawarij. Nah, ini Khawarij mungkin yang banyak atau sering kita dengar tentang Khawarij. Sampai-sampai dikatakan bahwasanya ini merupakan Khawarij abad ini, ya kan? Kenapa sehingga bisa dikatakan Khawarij? Jadi Khawarij ini adalah golongan yang keluar dari pemerintahan yang sah dan adil. Itu yang dijelaskan di dalam buku-buku bahwasanya Khawarij itu, kenapa dikatakan Khawarij? Karena mereka keluar dari pemerintahan yang hak dan adil. Dikatakan bahwasanya dia adalah orang Khawarij. Oleh siapa namanya? Pengertian diberikan oleh Syaristani, begitu pula pengertian diberikan oleh Ibnu Hazm Al-Zahiri dalam kitabnya Al-Mufassal fil Milal wal Nihal, begitu pula Dr. Abdul Fattah Al-Maghrabi. Nah, itu agak agak berbeda satu dengan yang lain. Meskipun ada kesamaan. Kalau Syaristani mengatakan bahwasanya semua orang yang keluar dari imam yang sah, dari khalifah yang sah, maka itu adalah Khawarij. Imam yang sah di sini jelaskan bahwasanya imam yang sah adalah imam-imam yang hak dan al-adl. Nah, imamul haq wal adil. Kalau keluar dari imam haq dan adil, maka mereka adalah Khawarij. Sama halnya yang keluar pada zaman Abu Bakar, yang keluar pada zaman Umar, yang keluar pada zaman Utsman, dan yang keluar pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Kan tapi dikatakan bahwasanya yang keluar ini kalau menurut Syaristani adalah mereka yang keluar pada
masa Khulafaur Rasyidin. Mereka digelar sebagai Al-Khawarij. Dan kelompok yang mengikut terhadap mereka yang keluar pada saat itu. Nah, adapun kalau Ibnu Hazm mengatakan bahwasanya orang Khawarij itu lebih luas. Jadi bukan cuma yang tidak ikut sama Imam Ali radhiyallahu anhu. Karena ini akan tapi semuanya. Nah, semuanya dikatakan bahwasanya semua yang keluar dari imam yang adil itu dikatakan sebagai Khawarij. Kemudian adapun pengertian yang diberikan oleh Dr. Abdul Fattah Al-Maghribi bahwasanya Khawarij itu dilihat dari sejarah munculnya. Makanya beliau mengatakan bahwasanya yang dinamakan Khawarij, dan ini yang diambil kebanyakan oleh ini. Yang dimaksud dengan Khawarij adalah kelompok yang keluar dari imamah Ali karamallahu wajahahu. Nah, itu yang dikatakan sebagai kelompok Khawarij. Yang lain tidak dikatakan sebagai Khawarij. Dan orang-orang Khawarij ini sebenarnya mulai muncul yang Khawarij yang dikenal setelahnya, yang memiliki, karena ada juga orang yang keluar sebagaimana dikatakan oleh Syaristani, ada orang yang keluar pada zaman Abu Bakar dan zaman Umar. Ada orang yang tidak mau pada awalnya membaiat ke khalifah. Kalau menurut Syaristani itu merupakan Khawarij pada saat itu. Akan tetapi secara istilah mereka bukan Khawarij. Akan tetapi secara bahasa mereka Khawarij. Secara istilah mereka tidak dikatakan Khawarij. Karena kenapa? Karena mereka belum memiliki yang namanya ajaran. Mereka belum memiliki karakteristik kecuali satu, yaitu keluar daripada imam yang hak dan imam yang adil pada saat itu. Akan tetapi Khawarij yang muncul pada waktu Imam Ali karramallahu wajhah adalah Khawarij yang memang memiliki ajaran tersendiri. Khawarij yang memang mempunyai pengikut yang banyak. Oke. Kemudian kelompok Khawarij yang dimasukkan di sini yang nantinya banyak pengikutnya adalah kelompok Khawarij yang muncul pada akhir-akhir masa kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka adalah Khawarij. Makanya orang-orang yang mengepung rumahnya Utsman bin Affan pada saat itu, mereka mulai dikatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang Khawarij, ya kan? Karena itu yang membuat sampai Utsman bin Affan terbunuh. Dan perlu diketahui bahwasanya orang-orang yang mengepung rumahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini adalah kebanyakan orang Mesir. Kebanyakan orang Mesir. Orang Mesir datang dari Mesir itu datang ke tempatnya untuk mengepung. Karena kenapa? Karena mereka meminta keadilan. Ada yang mereka minta sehingga mereka berada di sekeliling rumahnya radhiyallahu anhu. Dari sinilah munculnya cikal bakal munculnya Khawarij, dan mereka membesar pada masa pemerintahan Ali karramallahu wajhah, utamanya setelah perang Siffin. Setelah perang Siffin yang terjadi pada tahun 37 Hijriah, ya kan? 37 Hijriah, di mana pada saat itu antara pasukannya Muawiyah dan pasukannya Ali bertempur, kemudian ketika pasukannya Muawiyah hampir kalah, mereka mengatakan bahwa Amr bin As pada saat itu yang memimpin peperangan, beliau mengatakan bahwa ikatkan mushaf di ujung tombak. Ikatkan mushaf di ujung tombak supaya terjadi senjata. Sudah mau dikalahkan. Akan tapi setelah dilihat ternyata, dan akhirnya adalah peristiwa tahkim. Peristiwa tahkim yang ada di dalam Al-Qur'an itu fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha. Jadi kalau terjadi perpecahan antara keduanya, ini yang dijadikan sebagai
Ini yang dijadikan sebagai dasar. Maka utuslah utusan dari kedua belah pihak. Dari kelompok Muawiyah diutus Amr bin As, dari kelompok Ali bin Abi Thalib diutus Abu Musa al-Asy'ari untuk mengadakan perundingan. Nah, peristiwa ini dikenal dengan peristiwa at-tahkim atau peristiwa arbitrase, ya kan? Arbitrase. Kenapa? Karena ada di antara karena kaum muslimin secara jamaatul muslimin yang kebanyakan itu berada di kelompoknya Ali. Nah, sebagaimana kemarin dikatakan bahwasanya di mana kelompok yang sah, di mana ada khalifah, ada imamah yang sah, maka di situ semua orang akan berkumpul secara alami. Dan inilah yang terjadi pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Mereka semua ada di situ. Sehingga apa? Sehingga kebanyakan tentara, kebanyakan kaum muslimin berada di kelompoknya Ali dan ingin berperang dengan kelompoknya Muawiyah. Akan tetapi ini kelompoknya Ali yang ada di Ali nantinya ada yang tidak setuju dengan at-tahkim ini. Itulah al-Khawarij. Mereka lah orang-orang Khawarij. Makanya setelah peristiwa tahkim, Ali bin Abi Thalib kembali ke Kufah. Nah, karena pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib itu ibu kota negara Islam pada saat itu pindah ke Kufah. Kan sebelumnya di Madinah. Abu Bakar, Umar, Utsman di Madinah. Ali pindah ke Kufah. Nanti setelah Ali pindah ke Kufah, Ali kemudian ke Hasan, dan setelah Hasan menyerahkan kekhalifahan ke Muawiyah, Muawiyah memindahkan pusat negara pada saat itu di Syam, di tempatnya dia menjadi gubernur pada saat itu. Nah, ketika setelah terjadi peristiwa arbitrase ini atau peristiwa tahkim, kembalilah Ali bin Abi Thalib ke Kufah. Akan tetapi ada golongan yang tidak mau kembali ke Kufah. Karena kenapa? Karena mereka mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib telah kafir. Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah telah kufur. Kenapa? Karena mereka berhukum selain kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Khawarij ini dikenal dengan slogannya inil hukmu illa lillah. Atau la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang senantiasa didengung-dengungkan oleh kelompok Khawarij. Sehingga Ali mengatakan apa? Ali bin Abi Thalib, Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan innaha kalimatu haqqin yuradu biha al-batilu. Atau kalimatu haqqin yuradu biha al-batilu. Kalimat yang hak, kalimat yang benar, yuradu biha al-batil. Akan tetapi yang diinginkan di dalamnya adalah kebatilan. Nah, ini juga kadang-kadang kita dikatakan bahwasanya yang mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun wa fa ulaika humul fasiqun adalah sama seperti slogannya orang Khawarij. Apakah sama? Tidak sama. Apa yang membuatnya tidak sama? Yang pertama, Khawarij ini keluar daripada imamul haqqi wal adli, imamatul muslimin. Yang kedua, orang Mu'tazilah mengatakan la hukma illa lillah. Mereka mengatakan bahwasannya semua hukum itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tidak berhak untuk memberikan hukum. Jadi apa yang ada di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis itu semua, dalam hadis tidak, karena mereka kenapa? Mereka diantaranya ingkar sunnah. Mereka ini adalah orang yang terlalu masuk di dalam orang yang di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bagus, akan tetapi mereka terlalu melonggarkan di dalam ikutan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Mereka menamakan dirinya sebagai ahlul iman. Nah, perhatikan. Ini orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij
mereka menamakan dirinya sebagai ahlul iman. Karena kenapa? Karena imannya memang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menjaga hal ini. Tidak ada yang boleh memberikan hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh memberikan perintah kecuali perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hukum, kalau ada perintah yang tidak sesuai dengan hukum dan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka perintah tersebut atau perkara tersebut tidak dianggap, dan orang yang mengatakannya adalah orang kafir, orang zalim, dan orang fasik. Itu bagi orang Khawarij. Dan perlu diketahui bahwasanya mereka ini kebanyakan adalah penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran. Akan tetapi menghafal Al-Quran maknanya tidak terlalu meresap terhadap mereka. Penghafal Al-Quran akan tetapi maknanya tidak terlalu meresap. Sehingga apa? Sehingga banyak di antara orang-orang Khawarij ini yang merupakan ahlul ibadah. Kalau mau dibandingkan ibadahnya dengan yang lain, mungkin ibadahnya paling oke. Akan tetapi ketika melakukan sesuatu, maka mereka melakukan sesuatu tanpa kalau tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, maka mereka langsung mengatakan bahwasanya orang itu kafir, halal darahnya, boleh dibunuh. Itu orang Khawarij. Orang Khawarij. Makanya mereka senantiasa mengatakan la hukma illa lillah. Dan Imam Ali karramallahu wajhah, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan kalimat haqqin urida bihil batil. Itu yang pertama, bahwasanya mereka keluar dari imamul haq wal adli. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan la hukma illa lillah. Karena kenapa? Karena tidak menerima kepemimpinan Ali karramallahu wajhah, dan juga tidak menerima kepemimpinan Muawiyah radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena setelah mereka melakukan at-tahkim, mereka mengkafirkan semuanya. Dan hampir sahabat itu dikafirkan semua, kecuali yang sudah lewat, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Begitu pula sahabat yang meninggal yang semasa dengan keduanya, itu mereka tidak mengkafirkannya. Akan tetapi mulai dari Utsman, kemudian Ali, dan kebanyakan sahabat pada saat itu yang ikut pada keduanya, mereka kafirkan. Mereka mengatakan kafir. Dan mereka menghalalkan darahnya. Boleh dibunuh, boleh kita mengangkat senjata untuk memerangi mereka. Sehingga karena pandangan politik tersendiri, mereka tidak dibiarkan untuk mendekat ke pemerintah pada saat itu. Ya, jadi mulai dari peristiwa tahkim, jadi mulai dari puncaknya pada peristiwa tahkim, pada perang Siffin, pada peristiwa tahkim antara keduanya. Nah, dan yang menjadi pentolan mereka, yang menjadi pemimpin mereka ada seorang yang namanya Al-Ash'ab bin Qais. Begitu pula ada juga yang namanya Mas'ud bin Fadaki At-Tamimi. Mas'ud bin Fadaki At-Tamimi. Kalau orang-orang Turki, Mesut Ozil. Mesut Ozil itu asalnya dia nama aslinya adalah Mas'ud. Nama aslinya Mas'ud menjadi Mesut. Mesut Ozil. Mas'ud bin Fadaki At-Tamimi. Kemudian diantaranya juga ada yang namanya Al-Yaman bin Rabab. Begitu pula Yahya bin Kamil bin Tulaiha. Ya, kedua orang yang disebutkan yang terakhir ini menulis banyak sekali buku tentang Khawarij. Akan tetapi rata-rata yang ditulis itu adalah buku yang mengkanter yang lain. Tulis mengkanter untuk Mu'tazilah, mengkanter untuk Asy'ariyah dan lain sebagainya. Mereka lah yang yang dikatakan sebagai Khawarij. Kemudian Khawarij ini ada beberapa penamaannya, bukan cuma penamaan. Jadi Khawarij ini bukan penamaan dari mereka.
Akan tetapi penamaan yang Khawarij ini berasal dari orang di luar kelompok mereka. Berasal dari di luar kelompok mereka. Kalau mereka sendiri menamakan dirinya sebagai ahlul iman. Ahlul iman. Nah, Khawarij dari yang kenapa? Karena keluar dari pemerintah yang sah. Kemudian dikenal juga dengan Hairuriyah. Al-Haruriyah. Bukan Hairuriyah. Haruriyah. Orang Khawarij ini dikenal juga dengan Haruriyah. Kenapa dikenal dengan Haruriyah? Karena ketika mereka setelah perang Siffin, mereka kembali bersama-sama karena mereka merupakan bagian daripada kelompok Amirul Mukminin pada saat itu, Imam Ali karramallahu wajhahu pada saat itu, mereka kembali dari Siffin, kembali ke Kufah, akan tetapi orang Khawarij ini tidak kembali ke Kufah. Kemana mereka pada saat itu? Mereka tinggal di tempat yang namanya Hairuri. Nah, tinggal di satu tempat yang namanya Hairuri. Sehingga apa? Sehingga mereka dikatakan bahwa dia itu adalah mereka adalah orang Hairura. Nah, dikatakan Hairuri. Nah, inilah juga yang mereka yang dari sinilah mulai muncul nantinya Khawarij mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Talha bin Ubaidillah, mengkafirkan Zubair bin Awam, mengkafirkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dari situ muncul karena kenapa? Karena semua sahabat yang disebutkan tadi berhubungan secara langsung dengan peristiwa tahkim. Nah, kemudian ada satu peristiwa di mana sehingga ini juga muncul. Jadi Sayyidatuna Aisyah satu kali pernah memberikan dars, pernah memberikan pengajian. Kemudian ada seseorang yang protes terhadap Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Sayyidatuna Aisyah mengatakan bahwasanya orang haid itu cuma diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Nah, kemudian ada seorang perempuan yang berdiri memprotes. Kenapa katanya ini masih seperti ini? Seharusnya seperti ini. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan apa? Dia katakan, haruriyatun anti? Apakah anti orang Haruriyah? Yaitu orang Khawarij. Dari sinilah juga muncul hal tersebut. Begitu pula mereka juga dikenal dengan kelompok Asyurat. Asyurat dari kata asyira, dari kata membeli. Menjual dan membeli. Kenapa? Karena mereka menamakan dirinya bahwasanya kami menjual diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwasanya kami menjual diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga mereka orang-orang ini tidak takut mati. Di mana tempat yang bisa membela akidah, mereka nanti akan ke sana dan tidak takut mati. Pokoknya yang penting bisa menyampaikan, dan itu merupakan bagian daripada keimanan mereka. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwasanya mati di hadapan mereka adalah kita mati karena kita telah menjual diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yashtaruna anfusahum wa amwalahum, telah menjual dirinya, menggadaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak takut mati. Dikatakan Allah. Begitu pula dikenal dengan al-mariqah. Al-mariqah dalam hadis di tersebut ada golongan al-mariqah, ada golongan yang keluar dari golongan kaum muslimin. Al-mariqah ini artinya mengalir. Orang yang keluar jadi kayak bocor. Ada ini kemudian bocor, itulah al-mariqah. Sehingga dikenal dengan mereka dikatakan al-mariqah berdasarkan hadis ini. Akan tetapi mereka sangat membenci istilah ini. Karena kenapa? Karena ada hadisnya yang sahih. Ada hadisnya yang sahih, dan hadisnya itu membicarakan tentang satu kelompok, dan kelompok ini sangat dibenci oleh Rasulullah SAW, maka mereka tidak menyukai penamaan tersebut. Kemudian mereka juga dikatakan sebagai al-muhakkimah. Al-muhakkimah karena kenapa? Karena mereka tidak
mereka tidak menerima at-tahkim. Kemudian dikenal juga dengan an-nawasib. An-nawasib karena dikatakan dengan an-nawasib karena mereka suka sekali mengangkat musuh. Gampang sekali bagi mereka mengangkat musuh. Mereka prinsipnya tidak ada yang namanya teman sejati. Tidak ada namanya teman sejati. Akan tetapi yang ada adalah seakidah sejati. Seakidah sejati. Kapan akidahnya mereka lihat sama dengan orang tersebut, maka mereka akan mengatakan bahwasanya kita satu kelompok. Nah, makanya di dalam perjalanan ini Khawarij pindah-pindah. Kadang berada bersama-sama kontak. Tapi melihat yang diikuti ini adalah orang-orang yang tidak kompeten di dalamnya atau tidak seakidah lagi. Ada yang mereka lihat tidak sama dengan akidahnya, maka mereka serta-merta akan meninggalkan kelompok tersebut. Nah, kemudian mereka ini adalah orang yang ta'assub sekali, orang yang fanatik sekali dengan apa yang mereka pegang. Kenapa? Sehingga mereka fanatik sekali terhadap apa yang mereka pegang. Imam Abu Zahra memberikan analisa. Analisanya Imam Abu Zahra mengatakan bahwasanya mereka ini fanatik karena kebanyakan daripada orang-orang Khawarij ini adalah orang-orang yang berasal dari Arab Badui. Berasal dari Arab Badui, bukan berasal dari Arab perkotaan atau Arab yang Arab yang memiliki peradaban. Arab Badui itu mereka dikatakan bahwasanya, makanya kan dalam ayat dikatakan al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Orang-orang Arab itu, orang-orang Arab Badui itu mereka sangat keras kekafirannya dan kemunafikan mereka. Karena apabila mereka memegang sesuatu, maka itu yang terus akan dipegang tanpa perlu tahu kenapa. Nah, makanya ketika Islam datang, kemudian mereka masuk di dalam Islam, di antaranya ada yang masih seperti dulu. Karena kenapa? Karena mereka adalah orang-orang Badiyah. Mereka adalah orang-orang Arab pedalaman. Orang-orang Arab pedalaman yang cenderung tidak terlalu menggunakan akal mereka. Cenderung tidak terlalu menggunakan akal mereka. Sehingga apa? Sehingga golongan Khawarij ini, tidak bisa terlalu berdebat. Tidak terlalu bisa berdebat. Mereka tahu tentang sedikit tentang ilmu kalam, akan tapi tidak bisa menjalankan. Karena kenapa? Karena di Arab Badui itu tidak pernah muncul atau mereka tidak pernah mendapatkan pemikiran ilmu kalam. Nah, ini berbeda situasinya dengan orang-orang Mu'tazilah yang hidup di Irak. Berbeda situasinya. Sehingga apa? Sehingga orang-orang Mu'tazilah yang hidup di Irak, mereka menggunakan ilmu kalam, mereka menggunakan falsafat untuk memperkuat akidah mereka. Akan tetapi orang ini orang Khawarij ini tidak demikian. Sehingga apa? Sehingga mereka dikenal dengan ta'assub. Pokoknya kalau mereka berperang langsung berperang. Makanya kan ada orang yang waktu naik haji, ada cerita itu waktu naik haji, ada orang Khawarij ada orang Khawarij yang merundingkan sesuatu. Jadi mereka mengatakan bahwasanya kaum muslimin sekarang ini itu yang menyebabkan perselisihan sekarang ada beberapa orang. Nah, diantaranya ada 3 orang yang mereka tunjuk. Utsman bin Affan, kemudian Amr bin As, dan Muawiyah. Nah, 3 orang ini katanya yang menjadi biang kerok. Sehingga apa? Sehingga mereka ketiga orang ini sama-sama merencanakan dan memilih satu. Saya katanya memilih Utsman bin Affan. Yang kedua mengatakan saya memilih Amr bin As. Yang kedua saya memilih Muawiyah bin Abi Thalib. Untuk Muawiyah itu kalau tidak salah kena, akan tetapi lukanya tidak terlalu serius.
Nah, dan yang membunuh Utsman bin Affan adalah orang yang berencana memang untuk membunuhnya. Kalau Amr bin As pada saat itu bukan dia yang pergi salat subuh. Bukan dia yang pergi salat subuh imam di masjid. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika pada waktu itu kalau tidak salah Amr bin As keluar. Nah, makanya selamat dan yang mati adalah orang yang orang yang menggantikan Amr bin As untuk salat subuh pada saat itu. Nah, inilah orang-orang Khawarij. Mereka tidak menggunakan akalnya, akan tetapi mereka terlalu ta'assub dengan apa yang mereka pegang. Kemudian yang kedua, yang menjadi alasan kenapa mereka orang-orang Khawarij ini ta'assub dan kayak ada dendam. Nah, ternyata mereka memang juga kalau menurut analisanya Abu Zahra, mereka ini ada sedikit rasa ketidakpuasan. Karena kenapa? Karena yang selalu menjadi kepala negara adalah dari orang-orang Quraisy, adalah dari orang-orang Hashimiyah. Sehingga apa? Sehingga mereka, karena Rasulullah SAW juga berasal dari golongan Bani Hashim, sehingga di antara kelompok Khawarij ini ada yang mengatakan bahwasanya bukan Muhammad Rasul terakhir, akan tetapi ada juga Rasul yang berasal dari orang Ajam, ada Rasul yang berasal dari orang non Arab, dan non Arab ini juga diberikan wahyu kepadanya. Sehingga apa? Sehingga mereka ada sedikit perasaan ini terhadap, tapi tidak semuanya, diantaranya saja. Karena kenapa? Karena mereka tidak sepakat dengan apa yang ada pada saat itu. Begitu pula kehidupan ekonomi mereka juga tidak sama dengan orang-orang Bani Hashim. Orang-orang Bani Hashim, dan kalau yang di dekat Rasulullah SAW, begitu pula yang di Madinah. Kenapa? Kan kalau Rasulullah SAW pergi berperang, maka di antara ghanimah tersebut ada yang diperuntukkan untuk keluarga Rasulullah SAW. Orang-orang ini dikatakan bahwasanya mereka iri, sehingga apa? Sehingga mereka melakukan gerakan supaya Bani Hashim atau orang-orang Quraisy ini tidak terlalu menjadikan diri mereka sebagai sentral di agama Islam. Karena kenapa? Karena mereka mengatakan selama katanya ini, maka kita akan terus begini. Selama yang Bani Hashim ini yang memegang pemerintahan, Bani Hashim dan lain sebagainya. Nah, analisa ini diperkuat bahwasanya bahwa kebanyakan dari golongan Khawarij ini adalah berasal dari kabilah Ar-Rabaiyah istilahnya. Ada kabilah Ar-Rabaiyah, dan kabilah Ar-Rabaiyah ini sebelum datang Islam mereka senantiasa berselisih dengan kabilahnya Al-Mudriyah. Kabilah Al-Mudriyah ini Mudir itu merupakan kakek yang ke-6 kalau tidak salah dari Rasulullah SAW. Kabilahnya ini senantiasa berselisih dengan Ar-Rabaiyah. Sehingga apa? Sehingga yang banyak muncul atau rata-rata yang muncul daripada kelompok Khawarij itu berarti kelompok Ar-Rabaiyah. Dari kelompok Ar-Rabaiyah, sehingga dikatakan bahwasanya mereka itu mungkin ada sedikit perasaan sakit hati. Nah, kemudian selanjutnya yang menjadi inti daripada karakteristik pemikiran orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij ini adalah yang pertama bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya al-imamah atau al-khilafah itu adalah harus terjadi dengan intikhab. Harus terjadi dengan pemilihan umum yang dipilih oleh semua orang. Tidak boleh dipilih golongan-golongan. Jadi mereka tidak menerima apa yang dilakukan misalnya di Saqifah Bani Sa'idah,
Begitu pula apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika menunjuk Umar bin Khattab. Akan tetapi mereka setuju dengan apa yang dilakukan untuk memilih Utsman bin Affan, dan tidak setuju juga dengan apa yang terjadi pada waktu Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka mengatakan harus seperti itu, dan tidak ada yang namanya ahlul halli wal aqdi. Tidak ada ahlul halli wal aqdi. Pokoknya harus dipilih, dan tidak mesti katanya harus dari orang, tidak mesti harus dari orang Arab, tidak mesti harus dari golongan Bani Hashim, tidak mesti harus dari orang Quraisy, tidak mesti. Akan tetapi di luar daripada mereka juga boleh. Kemudian ada sebuah pemikiran juga bagi mereka mengatakan apabila bahwasanya orang itu nanti perlu yang namanya imamah, yang namanya imam atau yang namanya khalifah ketika terjadi perselisihan. Mereka mengatakan seperti itu. Jadi orang perlu yang namanya imam sama yang namanya khalifah kalau kaum muslimin berada pada suatu perselisihan. Kalau tidak ada perselisihan maka tidak diperlukan juga yang namanya khalifah. Malahan tidak perlu ada yang namanya khalifah. Nah, karena kenapa? Karena khalifah katanya justru membuat kaum muslimin terpecah-pecah. Khalifah ini justru membuat kekacauan di tengah kaum muslimin. Makanya mereka mengatakan kalau dalam kondisi aman-aman saja itu tidak wajib, tidak perlu ya ada khalifah yang memerintah kita. Itu menurut pendapat mereka tentang khalifah. Kemudian selanjutnya mereka itu tidak menerima semua banyak hadis yang ditolak, dan mereka juga dikenal sebagai ingkarus sunnah, tidak menerima hadis. Nah, jadi kalau dikatakan bahwasanya apakah kita ini khawarij? Kita ini menerima hadis. Apakah kita ini sama seperti orang khawarij? Nah, baru sedikit saja ada sama-sama pemikirannya langsung dikatakan khawarij. Jangan-jangan orang yang sama-sama sholat semuanya dikatakan orang khawarij. Jadi tidak boleh seperti itu. Karena kenapa? Karena mereka juga adalah orang yang ingkar terhadap sunnah. Kenapa? Karena ada di antara sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang berkaitan dengan mereka. Begitu pula hadis-hadis Rasulullah SAW kebanyakan dibawa oleh orang-orang yang telah mereka anggap kafir. Ya kan? Karena kenapa? Karena mereka telah mengkafirkan banyak sekali sahabat. Banyak sahabat dikafirkan. Dan mereka dalam melihat ayat itu langsung mengambil zahirnya ayat saja. Apa yang tertera di situ itu sudah yang diambil. Tidak ada istilahnya tidak ada istilahnya usul fikih, tidak ada istilahnya kaidah penafsiran, tidak ada istilahnya kaidah ini dan itu. Kan tetapi mereka mengatakan bahwasanya apa yang ada itulah yang di. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tentang khulqul Quran. Mereka juga mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Ini orang khawarij. Mereka juga mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Jadi kalau dilihat memang sangat berat cobaan yang dihadapi oleh Imam Ahmad bin Hanbal, begitu pula ulama-ulama yang sezaman dengannya yang menghadapi cobaan khulqul Quran. Karena kenapa? Karena hampir semua sekte-sekte akhirnya yang ada pada saat itu mengatakan khulqul Quran. Mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang Asy'ariyah. Akan tetapi orang-orang Asy'ariyah pada saat itu, sebagaimana kemarin kita bagi bahwasanya ada fatrah pertama dan fatrah kedua, mereka tidak terlalu muncul di permukaan untuk membantah. Mereka tidak muncul untuk membantah. Sehingga apa? Sehingga membantah adalah fuqaha dan muhadditsun, ahli hadis dan ahli fikih pada saat itu. Nah, itu. Kemudian selanjutnya orang khawarij juga mengatakan bahwasanya orang yang berdosa kecil atau besar maka mereka dianggap kafir dan akan masuk ke dalam neraka. Dan orang yang berdosa ini halal darahnya. Orang yang berdosa halal darahnya. Itu pendapat mereka. Wah, ternyata sudah lama sekali nih. Sampai jam berapa, Ustaz? Lanjut.
atau lanjut Ustaz. Sedikit lagi. Lanjut sedikit. Oke, lanjut sedikit. Berapa? 5 menit? Ya. Ya, 5 menit atau 5 menit lewat sedikit lah. Baik. Selanjutnya golongan-golongan Khawarij banyak sekali. Ada disebut dengan Al-Azariqah, ada Al-Ajarida, ada An-Najdat, ada As-Safariyah, ada Al-Ibadiyah, dan masing-masing memiliki karakter tersendiri. Kemudian bagaimana kaum muslimin secara keseluruhan melihat orang-orang Khawarij ini? Nah, ini yang perlu. Secara umum pendapat mereka ada dua bagian. Yang pertama, bahwasanya kita memerangi orang Khawarij ini sebagaimana memerangi ahlu syirk atau ahlul kufr. Nah, jadi mereka dikafirkan karena kenapa? Karena menolak banyak yang ditolak hadis-hadis Rasulullah SAW, misalnya sunnah mereka tolak secara umum. Dan banyak diantara ma'lumun min ad-din bid-darurah yang ditolak oleh mereka. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan tidak, mereka cuma digolongkan sebagai ahlul baghi. Mereka cuma digolongkan sebagai bughat apabila mengangkat senjata. Karena kenapa? Karena mereka punya senjata. Mereka punya senjata. Mereka punya senjata di dalam memperjuangkan apa yang mereka yakini. Mengangkat senjata. Sehingga mereka dikatakan bughat. Kalau tidak mengangkat senjata, maka tidak juga dianggap sebagai bughat, akan tetapi inilah tugasnya orang Mu'tazilah. Tugasnya orang Mu'tazilah untuk membantai orang-orang seperti ini. Akan tetapi antara mereka dan orang Khawarij dan orang Mu'tazilah tidak pernah ketemu. Maksudnya tidak pernah ketemu tidak pernah ketemu cara berpikir mereka. Kenapa tidak pernah bertemu cara berpikir mereka? Cara berpikirnya orang Khawarij ini simple. Ada ayat, langsung dieksekusi. Tidak perlu mencari kenapa dan kenapa. Sehingga kalau dikatakan, kenapa kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena saya beriman. Jadi tidak mungkin, tidak bisa orang-orang Mu'tazilah masuk. Nah, kemudian mereka juga ini dasarnya adalah orang-orang yang dari Arab Badui. Mereka tidak menetap di satu tempat. Mereka tidak menetap. Jadi tidak ada tempatnya. Tidak ada tempat yang menjadi markas utama mereka. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana lagi bahwasanya ini sesuai dengan pemikiran mereka, maka mereka akan berada di tempat itu lagi. Kalau tidak cocok lagi, pindah. Tidak cocok lagi, pindah. Nah, jadi itu ada dua sikapnya kaum muslimin. Akan tetapi sikap yang diambil oleh Ali bin Abi Thalib merupakan sikap yang paling bijaksana. Mereka mengatakan bahwasanya mereka masuk dalam kelompok bughat, akan tetapi tidak boleh dihukum. Tidak boleh dihukum. Apa alasannya? Mereka mengatakan bahwa Imam Ali mengatakan bahwasanya mereka telah sesat. Mereka telah sesat, akan tetapi tidak sampai kafir. Ya. Ini mereka telah sesat, akan tetapi tidak sampai kafir. Kenapa? Imam Ali mengatakan bahwasanya orang yang mencari kebenaran kemudian tersalah, orang mencari kebenaran tidak sampai mendapatkan kebenaran, tidak boleh katanya disifatkan sama seperti orang yang mencari memang kesalahan kemudian salah. Jadi mereka mengistilahkan bahwasanya orang-orang Khawarij ini adalah orang-orang yang mencari kebenaran akan tetapi salah mendapatkan kebenaran yang dicari. Sehingga apa? Sehingga mereka mengatakan bahwasanya jangan memerangi mereka sama seperti kalian memerangi orang musyrik, atau jangan memerangi mereka sama seperti kalian memerangi orang bughat, dan jangan membunuh mereka. Karena kenapa? Karena mereka adalah merupakan bagian dari kita, cuma mereka masuk dalam dalal. Sehingga apa? Sehingga di dalam perjalanannya Amirul Mukminin Imam Ali karramallahu wajhah itu senantiasa sering mengutus utusan untuk berdialog dengan mereka. Sering sekali mengutus utusan. Jadi bukan mengutus pasukan, mengutus utusan untuk berdebat dengan mereka. Di antaranya adalah Ibnu Abbas yang pernah diutus kepada mereka. Sampai-sampai setelah Ibnu Abbas kembali
Monas kembali itu banyak membawa para pengikut-pengikut Khawarij ini kembali ke pemahaman yang benar. Oke, mungkin sampai di sini saya dulu karena sudah terlalu malam. Iya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada yang bisa ditangkap. Mudah-mudahan sedikit bisa memberikan pencerahan terhadap diri kita masing-masing supaya ada gambaran nantinya keluar. Supaya ada gambaran nantinya ketika orang berbicara tentang Jabariyah, orang berbicara tentang Khawarij, tentang Asy'ariyah, tentang Mu'tazilah, kita ada gambaran ketika berbicara dengan mereka. Karena kenapa? Kadang-kadang kita keluar dalam misalnya dalam berdakwah atau dalam mengungkapkan sesuatu, kadang-kadang ada orang yang langsung mengatakan, oh ini orang Mu'tazilah, ya kan? Sekarang kita sudah tahu, oh ini orang Khawarij ini orang Jabariyah ini, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita insya Allah punya minimal karakteristik dari tiap-tiap sekte atau tiap-tiap aliran teologi yang telah kita pelajari, itu kita ada. Setengahnya saja insya Allah itu sudah cukup. Oke, mungkin sampai di sini saja. Mungkin selanjutnya kita lanjutkan di sesi diskusi. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Silakan Ustaz, dilanjut. Ya. Kasih Ustaz. Ya, itu mungkin tadi tentang dua langsung pokok bahasan Khawarij dan kayaknya lebih panjang pembahasan Khawarijnya. Kemudian memang kayak di Asy-Syahrastani Al-Mihrawiyahnya kayaknya tidak mengkhususkan membahas tentang Qadariyah, Jabariyah. Justru yang paling banyak memang ini di Khawarij. Jahmiyah. Iya. Jahmiyah. Jahmiyah lebih banyak daripada Jabariyah. Iya. Iya betul. Tapi kalau dilihat itu nyambung Ustaz. Makanya kan Al-Jahmiyah kalau dilihat pembahasannya setelah Al-Jahmiyah Syahrastani mengatakan apa? Mengatakan bahwasanya ini adalah Jabariyah Al-Khalis. Ini adalah Jabariyah yang murni. Ya. Oke. Ya memang ini banyak sejarahnya. Nah, jadi kan sekali lagi kesimpulannya seperti kemarin katakan juga, kalau mau dicap memang orang seperti itu memang harus punya akar bahwa sama dasar usulinya dan kemudian memang betul-betul sambung pelajarannya ke situ. Nah, kalau kebetulannya saja sama, jadi kan kalau kita lihat tadi reaksi-reaksinya mereka terhadap Imam Ali, reaksinya terhadap kejadian Muslim itu kadang kayak masuk akal. Jadi reaksi-reaksi mungkin kadang kepintas juga umat kita sekarang bisa bereaksi seperti itu kalau tidak dibarengi dengan pemahaman yang benar. Ya mungkin kita lanjut dengan pertanyaan yang pertama dari Ustaz Arman Kamarudin. Saya bacakan, kenapa bisa itu pemikiran orang-orang Jabariyah dan Mu'tazilah sampai berpikir sampai kondisi-kondisi yang terjadi di akhirat? Maksudnya kenapa jauh sekali pikir? Nah, itu silakan Ustaz. Baik. Terima kasih banyak. Karena kenapa? Jadi pertanyaan kenapa orang-orang Jabariyah, orang-orang Mu'tazilah berpikir sampai di sana? Karena memang itu yang dibahas di dalam masalah akidah, ya kan? Di dalam masalah keimanan, misalnya iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, itu adalah setelah kita meninggal. Iman kepada dan sebagai iman adanya surga dan neraka. Itu adalah pembahasan tentang hal tersebut. Dan di dalam sebagaimana kemarin dijelaskan bahwasanya di dalam pembahasan ilmu kalam, itu pembahasannya kalau yang dilakukan oleh orang-orang Asy'ariyah, kemudian itu pembahasan ilmu kalam secara umum itu dibagi atas 3 bagian sebagaimana kemarin dijelaskan. Yang pertama adalah uluhiyat, ilahiyat, membahas tentang masalah ketuhanan. Yang kedua adalah nubuwat, yang membahas tentang masalah kenabian. Yang ketiga adalah masalah sam'iyat. Jadi masalah yang didengar. Artinya apa? Permasalahan ini mereka dapatkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Al-Quran begitu pula dalam hadis. Dan Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberitahukan kepada kita tentang hal-hal tersebut. Misalnya nanti ayat yang menjelaskan bahwasanya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Wa rajul liqa rabbih falyamal amalan salihan. Barang siapa yang ingin untuk bertemu dengan Tuhannya, ya kan? Bertemu dengan Tuhan. Pertemuan ini bagaimana? Nah, itu dipikirkan.
tata caranya. Apakah sama seperti pertemuan kita kalau di rapat, ataukah pertemuannya kayak pertemuan Zoom, ataukah pertemuan-pertemuan yang lain? Makanya dia apa? Makanya mereka itu berusaha untuk kalau istilahnya sekarang mengilmiahkan, mengilmiahkan sesuatu yang sifatnya keimanan. Berusaha untuk memberikan penjelasan secara real sehingga orang bisa paham, oh ternyata yang namanya misalnya melihat Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul terjadi. Ataukah melihat Allah Subhanahu wa taala bukan artinya melihat secara langsung. Ya kan? Bukan artinya melihat secara langsung. Itu karena persoalan-persoalan ini masuk dalam as-sam'iyat dan persoalan-persoalan ini memang dijelaskan di dalam ayat dan sudah dibahas oleh ulama salafus saleh sebelum mereka. Akan tetapi ulama salafus saleh ketika membahas hal ini, mereka tawakuf sampai di situ. Karena kenapa? Karena mereka tidak memiliki lagi data yang bisa diolah. Dan tindakan salafus saleh terhadap kabar-kabar atau berita-berita yang datang dengan sam'iyat. Jadi sam'iyat ini dikatakan bahwasanya perkara-perkara yang terjadi setelah kematian. Jadi perkara yang terjadi setelah kematian itu dikatakan dalam ilmu kalam, kalau ulama-ulama Asy'ariyah mengatakan bahwasanya pembahasan-pembahasan setelah kematian itu masuk dalam masalah keimanan dan itu harus dijelaskan dengan dalil-dalil yang qat'iyyut tsubut dan qat'iyyud dilalah. Ini orang Asy'ariyah mengatakan seperti itu. Nah, itu kalau dalam kita cari kita baca di dalam maqasid, begitu pula yang mungkin al-Munqidh min ad-dalalnya Al-Ghazali dan lain sebagainya, kita akan mendapatkan hal tersebut. Begitu pula di sebagian pembahasan kemudian hal ini karena ulama-ulama salaf cuma membahas sampai di situ. Adapun kaifiyatnya, tata caranya, kalau istilah kita sekarang mengilmiahkannya, ya kan? Kadang-kadang sesuatu yang sebenarnya tidak ilmiah itu mau diilmiahkan. Mengilmiahkannya bagaimana? Mengilmiahkannya dengan memberikan kepada orang, memberitahukan kepada orang bahwasanya nanti di hari kemudian itu seperti ini tata caranya, dan itu menjadi bagian daripada dakwah mereka di tengah-tengah umat. Mungkin saja sedikit Ustaz. Kalau ada kalau ada yang mau ditanggapi silakan. Ya. Ada yang ditanggapi dari penanyanya mungkin. Oke, cukup ya. Kita lanjut. Ustaz, saya ini dulu ya sedikit. Ya. Silakan Ustaz. Jadi itu ya tentang kenapa berpikir itu harusnya tidak perlu sampai dipikir. Karena banyak juga memang agak membingungkan kalau mau dipikir, seperti bilang wanzal Al-Quran bahwa diturunkan, berarti yang turun itu berarti tinggi tempatnya, berarti Allah itu di atas bahasanya. Masanya permasalahan di atas itu susah kita terjemahkan seperti manusia punya, karena harus ada yang melihat dari samping itu ya, mana bawah mana atas. Karena bumi kan bulat. Nah, kita dikelilingi langit, bagian mana langitnya ini? Itu kan. Betul. Begitu juga ayat yang mengatakan misalnya wajah rabbuka wal malaku saffan saffan. Datang Tuhanmu. Bagaimana caranya datang ini? Biasanya kalau datang itu dari depan, ya kan? Iya. Jadi memang itu semua tidak bisa dipikirkan dengan tidak bisa diilmiahkan istilahnya kalau kita ya. Silakan. Cukup diterima saja kalau ana. Oke, lanjut ini pertanyaan yang kedua dari Muhammad Ali Wardana. Bismillah, Assalamualaikum. Jadi sebenarnya lahirnya kelompok Khawarij adalah didasari oleh persoalan politik sebenarnya lahirnya Syiah. Apa benar begitu, Ustaz? Ya, sama seperti tadi ininya kita bicarakan narasinya bahwasanya munculnya kelompok Khawarij. Khawarij betul-betul Khawarij yang secara istilah yang nanti punya pemimpin dan punya pengikut itu nanti lahir setelah perseteruan di Perang Siffin. Jadi lahirnya secara resmi di situ. Sebenarnya cikal bakalnya sudah ada
dari akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ya. Ya, sudah ada dari situ. Cuma mereka memproklamirkan dirinya sebagai sebuah sekte adalah ketika setelah terjadi peristiwa At-Tahkim. Ketika tahkim mereka terjadi tahkim, ketika diutus Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari, ini di kelompok Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ribut. Karena kenapa? Ribut antara kaum muslimin ribut antara orang Khawarij. Orang Khawarij dengan kaum muslimin secara keseluruhan. Orang Khawarij ini mengatakan, "Oh, tidak boleh seperti ini." Makanya setelah kembali, mereka tidak ikut kembali dari Siffin, mereka tidak kembali ke Kufah, akan tetapi singgah di satu tempat yang namanya Harurah. Singgah di satu tempat yang namanya Harurah, maka mereka dikatakan juga sebagai Al-Haruriyah, dan mulai dari situ mereka secara resmi berpisah dari kelompok kaum muslimin secara keseluruhan. Dan mulai dari situ mereka oleh Imam Ali juga diberikan perlakuan khusus. Apa perlakuan khususnya? Imam Ali senantiasa mengutus terhadap mereka sahabat-sahabat yang sahabat-sahabat yang memiliki kemampuan untuk mengajak kembali mereka masuk ke dalam Islam, untuk mendakwah kepada mereka. Dan itu berhasil. Cuma tidak berhasil secara totalitas. Ketika pergi, banyak diantaranya yang kembali. Ada mengatakan ratusan, ada mengatakan ribuan kembali lagi ke barisan kaum muslimin. Ada yang sehingga Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang dalal, kan, tapi tidak sampai kafir. Makanya kalau mereka mengangkat senjata, mereka bugat, dan kita tidak golongkan sebagai orang kafir dan tidak boleh dihukum. Karena kenapa? Karena Imam Ali mengatakan bahwasanya man talabal haqqa fa akhta'ahu laisa kaman talabal batila fanalahu. Bahwasanya barang siapa yang mencari kebenaran kemudian salah dapat, itu tidak sama seperti orang yang mencari kebatilan kemudian dia dapatkan. Oke? Mungkin itu saja, Ustaz. Oh iya. Tapi kayaknya memang Ustaz ini kok di Imam Syarastani mengatakan di Al-Muhkamiyah saja itu sampai 12 jumlah. Ya, banyak. Satu kelompok si Khawarij saja itu bisa banyak begitu keluar dari Ali. Iya, tapi kalau dilihat dari ini itu kecil tidak ya, terlalu banyak sebenarnya. Iya, karena iya. ratusan kelompoknya Ali ratusan ribu. Oh iya. Ratusan ribu ininya. Pendukungnya. Iya. Yes, Oke, jadi itu mungkin juga. Terus kayaknya Syarastani mengomentari mereka khusus sebagai mendalilkan dari Rasulullah yang telah bersabda memang pada mereka bahwa mereka adalah orang yang ibadahnya bagus tapi tidak sampai tenggorokan imannya. Ya. Hadisnya Rasul katanya. Ya, itu makanya mereka tidak suka itu hadis-hadis itu. Oh, gitu ya. Mereka tidak suka. Nanti dia bilang siapa yang kasih keluar itu. Makanya kan kemarin kita mengatakan bahwasanya orang Khawarij ini adalah orang yang terlalu menganggap enteng masalah kenabian. Ya. Masalah kenabian. Kalau orang Mu'tazilah terlalu berlebih-lebihan dalam masalah ketuhanan. Kemudian diantaranya juga orang Jabariyah. Ada yang terlalu menganggap enteng masalah ketuhanan. Nah, kalau ini imannya kepada Allah Subhanahu wa taala bagus. Ya. Dan itu yang dipegang. Akan tetapi tidak mau menerima interpretasi yang lain. Nah, makanya ketika mengatakan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala, Imam Ali menjelaskan bahwasanya yang mereka bagus katanya perkataannya, akan tetapi kebatilan yang diinginkan. Mereka menginginkan bahwasanya dilanjut penjelasannya Imam Ali karramallahu wajhah, bahwasanya dalam perkataannya ini mereka mengatakan bahwasanya dalam memerintah itu tidak memerlukan yang namanya pemerintah. Dalam memerintah katanya cuma cukup Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak perlu ada orang yang memerintah, tidak perlu ada orang yang mengatur, tidak perlu ada intinya Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan
kehidupan manusia di muka bumi ini tidak memerlukan apa-apa, tidak memerlukan rasul, tidak memerlukan dan lain sebagainya. Makanya mereka terlalu tidak terlalu menganggap enteng masalah kenabian. Sampai golongan-golongan Azarikah, yang Azarikah kalau tidak salah itu yang mengatakan bahwasanya ada nabi Ajam non Arab yang diutus setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin saja Ustaz. Oh iya. Tapi kesimpulannya mereka bukan kelompok yang kategori gulat, Ustaz, yang berlebihan. Ya, bukan kelompok yang gulat, akan tapi kelompok yang mukassir, taksir. Oh. Kan gulat artinya berlebihan, taksir ini terlalu sedikit. Apa lawannya? Terlalu menganggap enteng. Terlalu menganggap enteng. Oh iya. Oh iya, lanjut Sas. Ini lagi pertanyaan yang terakhir. Bagaimana Jabariyah menjelaskan, kembali ke Jabariyah lagi. Bagaimana Jabariyah menjelaskan sifat Maha Adil Allah terhadap orang-orang kafir yang tidak mendapatkan hidayah hingga meninggal dunia, sedangkan Allah yang menciptakan perbuatan tersebut. Selain itu, penggunaan akal pada orang Jabariyah juga rasa-rasanya bertentangan dengan kaidah mereka yang mengatakan bahwa Allah yang menciptakan semua perbuatan manusia. Bagaimana komentarnya, Ustaz? Baik. Pertama, Ustaz, mungkin yang mengatakan bahwasanya menciptakan Mu'tazilah. Yang menciptakan semua perbuatan manusia itu Jabariyah. Cuma Jabariyah hilang darinya hilang dari penyandaran perbuatan, hilang dari manusia kan, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, makanya di dalam akidah Mu'tazilah, akidah Jabariyah ini tidak ada masalah keadilan, tidak ada masalah al-adaliyah. Karena kenapa? Jadi Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah Subhanahu wa taala yang akan memasukkan surga seseorang dan memasukkan neraka. Kalau dimasukkan ke neraka, maka terima saja totonya itu. Jadi kalau sama seperti seperti binatang misalnya. Ada binatang yang tiba-tiba tertabrak mobil, ada binatang yang masih hidup terus. Nah, maka itu semua adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau ketetapan Allah Subhanahu wa taala, terima saja. Dan di sini makhluk manusia dalam pandangan Jabariyah itu sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi tidak ada bedanya. Jadi sebagaimana nanti misalnya binatang ada yang masuk surga dan masuk neraka, maka seperti juga manusia. Nah, makanya disinilah mereka mengatakan bahwasanya siksaan dan nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan kekal selama-lamanya. Nah, makanya ada nanti waktu itu terputus dan yang dilakukan setelah terputus ini terputus siksaan dan kenikmatan. Nah, itu nanti kembali lagi Allah Subhanahu wa taala maunya bagaimana. Dan mungkin setelah itu Allah Subhanahu wa taala membalikkan yang tadinya disiksa dimasukkan lagi ke dalam neraka. Allahu a'lam. Nah, yang jelasnya jadi jangan di sini seakan-akan peran akal bagi manusia itu tidak ada. Sehingga yang namanya surga dan neraka itu sama seperti sama seperti orang hidup di muka bumi ini, ada orang makan dan ada orang tidak makan, ya kan? Karena kenapa? Karena itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin itu saja. Ya. Jadi orang Jabariyah makanya tidak dibahas masalah al-adaliyahnya. Yang membahas masalah al-adaliyah adalah orang-orang Mu'tazilah. Makanya pembahasannya tentang al-adl di orang-orang Mu'tazilah, pembahasan tentang al-adl di orang-orang Mu'tazilah itu untuk membantah orang Jabariyah ini. Nah, sehingga mereka mengatakan bahwasanya kalau kita mengatakan seperti ini maka itu Allah Subhanahu wa taala tidak adil. Nah, makanya di orang-orang kelompok Mu'tazilah memasukkannya di dalam
usul keimanan. Kan usul keimanannya kemarin ada 5 kan? Mu'tazilah. Usul khamsah. Yang pertama adalah at-tauhid, yang kedua adalah al-adlu, yang ketiga adalah al-wa'du wal-wa'id, yang keempat adalah al-manzilatu bainal manzilataini, dan yang kelima adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Yang kedua adalah al-adlu, itu yang dibahas oleh orang Mu'tazilah. Di Jabar sendiri tidak dimasukkan dalam pembahasan teologi mereka. Oh yes. Ini mungkin kayaknya banyak gara-gara perbuatannya Allah mau dibahas-bahas. Ya. Tidak. Oh, iradahnya Allah, kehendaknya pun mau dibahas semua. Ya, betul. Ya, gitu kayaknya memang dipisahkan oleh Syiraki ya. Sudahnya dipisahkan semua itu. Iradah, kemudian Lauhul Mahfuz, itu kayaknya semua sesuatu yang tidak dibahas. Tidak cukup bisa diyakini. Terperinci ya. Ya, cukup betul. diyakini. Cukup diyakini saja. Ya. Oke, baik. Jamaah sekalian, ada mungkin yang ingin bertanya secara langsung atau ingin mengomentari hal yang tadi sudah disampaikan? Saya persilahkan. Ini dari jauh semua ini. Ada yang dari Jawa, ada yang sampai Sumatera kali ini. Masya Allah. Saya kira Anda di sini. Jemaahnya Masjid Abu Bakar. Luas. Semua yang pernah sholat di Masjid Abu Bakar. Oh begitu. Masya Allah. Oke. Baik. Ada yang mau bertanya lebih jauh? Askar mau bertanya. Oh iya. Cukup baik, Ustaz Sarman. Cukup. Sudah jam 11. Oh, yang ngantuk ya Sarman. Tadi malam Ustaz Yusuf Pandu sampai jam 12. Untuk pertemuan kelima nanti besok Ustaz ya, insyaallah. Keenam besok nih. Oh, keenam ya. Terakhir. Oh iya. Ya, sudah terakhir 5 nih Ustaz. Dan 6. Oke. Siap-siap saja besok untuk yang terakhir mungkin masalah Syiah. Kalau mau siap kami mau pertanyaan silahkan. Oke, terima kasih sudah cukup ya. Malam Sabtu ada Ustaz ya? Malam Sabtu sudah menunggu kabar? Iya, karena 29. Ya. Jumat 29. Jumat kan 29. Betul. Ya. Oke, insyaallah. Oke. Baik Ustaz, kita terima kasih pada Ustaz Aswar yang berkesempatan kembali menyampaikan materi yang cukup ya mendalam. Ya. Terima kasih ya, kita cukupkan dengan istighfar dan membaca doa kafatul majelis. Astagfirullahalazim, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.